Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token Cyanum. Ini di request oleh ya beberapa viewers di channel ini. Teman-teman, aku coba buat cari informasi untuk proyek ini karena dari CMC sendiri mereka sepertinya baru aja listing ya. Tidak terlalu banyak untuk informasinya dan beberapa pasar yang bisa memperdagangkan itu adalah di Indodax, PancakeSwap, dan juga Coinstore. Kalau kita lihat dari informasi secara overall, token ini punya batasan limit sebesar 1 miliar token, teman-teman. Dan volume perdagangannya pun agak kecil, sekitar 102 juta saja. Untuk informasinya mereka belum menaruh terlalu banyak, tapi di sini sih dikatakan ini adalah produk decentralized finance platform built on Binance Smart Chain, di mana orang-orang bisa staking, farming, Cyan token, Cyanum NFT, dan lain sebagainya. Jadi itulah kurang lebih fungsi dari proyek ini. Kita coba untuk scan dia di BSC Scan. Kita lihat seperti apa eh, kepemilikan dari wallet-wallet token ini. Kalau kita lihat dari sini kepemilikannya masih cenderung ya mungkin belum terlalu merata kalau kita lihat ya, masih banyak orang yang cukup mendominasi. Mungkin ini memang masih belum terdistribusi dengan baik. Ada satu wallet yang paling besar 11%, 9%, 6%, 4%. Jadi coba kita lihat nanti seperti apa untuk proyek baru ini. Proyek baru ini listing di Indodax. Banyak teman-teman yang minta dibahas karena memang pergerakannya naik di awal listing. Tapi ya kita coba bahas dulu mungkin secara fundamental seperti apa. Ini teman-teman buat yang mau dapat informasi lebih lanjut silakan kunjungi cyanum.finance. Teman, di sini kita bisa dapat outlook proyek ini ya, DeFi, staking. Terus kalau kita scroll ke bawah di sini decentralized finance platform built on Binance Smart Chain, bla 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 bla. Terus scroll ke bawah lagi kita dapat tokenomiknya, token allocation-nya. Kalau kita lihat di sini 60% itu private sale, artinya mereka bisa beli token ini lewat jalur private, tidak dibuka secara umum. Terus sementara akan ada 10% ini untuk staking reward pool ya. Ini 3 tahun lamanya teman-teman. Terus ada NFT staking pool juga. Ini juga 3 tahun, 10% bakalan dibagikan. Kemudian untuk airdrop akan ada 2%. Untuk tim di lock itu sekitar 15%. Jadi kalau kita kaitkan sama yang namanya wallet tadi, berarti yang ini mungkin milik tim, tapi udah didistribusikan sekitar 3%. 3,9%. Jadi kurang lebih itu sih yang NFT marketplace platform di mana teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli NFT di platform ini. Tapi di sini sih masih coming soon, artinya masih belum ada. Sementara yang bisa diperdagangkan adalah tokennya sendiri. Aku cek dia siapa sih orang-orang di belakang ini. Kalau aku lihat ini sepertinya em, mana tadi itu ya? Ini our team. Ini orang lokal teman-teman. Ini namanya Arif Trisna Buana. Kita coba cek dia di LinkedIn. Kita lihat profil orang ini seperti apa. Oke, ini dia orangnya. Dia dari Kediri, East Java. Teman-teman, kelihatannya masih muda. Followernya nol. Sepertinya ini project baru ya. Mereka baru bikin. Untuk akun LinkedIn-nya juga masih cenderung baru. Terus ini juga Yogi Saputra selaku CMO. Apa itu? Chief Manager apa? Ya, ini orangnya. Dia punya follower 7, lumayan. Jadi itu sih, ini proyek lokal, ya ini market-market yang terkoneksi, our partner mereka. Terus untuk news, Sido News, keren, Viva. Ya itulah proyek lokal. Dan yang harus teman-teman perhatikan untuk saat ini itu adalah berita terbaru soal market NFT. Market NFT ini baru aja terjadi penjualan besar-besaran. Ini sebenarnya aku kaget sih karena infonya ini ternyata dari komunitas kami. Ya ada share dari beberapa dari channel lain itu soal
para whales terpantau lagi menjual NFT mereka seperti NFT Bored Ape, Mutant Ape, Azuki, dan lain-lain. Kira-kira diapain tuh ETH habis jual NFT? Prepare sebelum upgrade Shanghai. Kita nggak tahu. Dan aku cek berita konfirmasinya, ternyata benar. Ada sekitar 1.100 NFT dalam 24 jam yang dijual. Ini the largest NFT dump ever. Ini ditulis media yang cukup terpercaya dari Cointelegraph. Dia juga mengatakan bahwa token-token yang dijual itu adalah token-token besar atau NFT yang besar. Bored Ape ya, Mutant Ape, dan juga ada 308 yang lainnya. Ini beritanya teman-teman. Jadi artinya adalah makin sedikit orang yang masih, artinya boomingnya NFT ini udah makin hilang. Kenapa? Karena sejak awal kemunculannya muncul yang namanya Bored Ape, kemudian Gozali. Nah, itu kan lagi rame tuh NFT. Nah, sekarang ternyata peminatnya udah ngapain gitu, beli NFT itu buat apa? Orang-orang baru mikir ke sana. Jadi yang kemarin tuh FOMO, wah beli 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 beli. Sekarang mereka mikir, iya ya, gambar ini pakai apa gitu. Jadi kan belum ada kegunaan yang sangat spesifik. Kenapa kita harus beli NFT? Belum ada kegunaan yang sangat spesifik. Jadi itu sih buat awareness buat teman-teman. Mari kita bangun logika berpikir ya. Jadi NFT buat apa gitu loh. Sementara sih belum. Mungkin kedepannya nanti adalah fungsinya buat apa. Ya itu kan nanti. Tapi kalau sementara belum. Jadi itu sih yang harus teman-teman perhatikan. Lalu gimana proyeknya? Ya kita lihatlah ke depannya. Karena ini masih baru ya, proyeknya masih baru. Coba kita cek dia di white papernya seperti apa. Ini white papernya Cyanum white paper version volume 1. Berarti ini proyeknya masih cenderung masih baru. Apa itu DeFi? Kita perlu tahu mereka pengen bikin apa ke depannya. Karena yang namanya proyek NFT itu banyak sekali teman-teman. Yang paling besar sih milik Solana sekarang ekosistemnya. Yang besar kedua ya Ethereum. BNB mungkin ada di posisi ketiga. Kuartal kedua tahun 2022 ini mereka beberapa bikin, mereka launch itu di kuartal ketiga ya 2022. Kalau kita lihat di sini launch Yanum Project, private sale itu dilakukan langsung. Terus 2023 mereka mau bikin apa? Mereka mau bikin to the moon guys, to the moon. Oh come on, kenapa to the moon? Kenapa nggak bikin apa misalkan NFT yang seperti apa, bekerja sama dengan kripto lokal, bekerja sama dengan proyek-proyek yang lain? Kenapa to the moon? Ya gitu deh. Teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa proyek ini ada disclaimernya, membeli kripto itu punya tinggi resiko ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke proyek ini, teman-teman harus hati-hati. Hati-hati karena ya yang namanya market itu volatile, naik dan turun. Dan untuk proyeknya pun juga teman-teman harus melihat ini sebagai sesuatu yang teman-teman butuh lihat ke depannya seperti apa. Kalau dari saya sudah sampaikan beberapa informasi ya tentang proyeknya seperti apa. Ini proyek NFT, di sini ada staking, di mana teman-teman bisa dapatkan reward di sini. Kemudian ada market dump, market NFT semakin menurun, peminatnya makin menurun ya, hype-nya udah hilang. Jadi apakah proyek ini bisa sustain? Apakah kuartal 1 2023 to the moon? Padahal di moon nggak ada oksigen teman-teman. Jadi ya itulah. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Kita lihat dulu Bitcoin sekilas. Bitcoin ini lagi turun hari ini ya. Untuk Cyanum sendiri juga sama. Proyeknya drop signifikan. Sejak awal listing di Februari 2023 di Indodax, itu proyeknya drop terus sampai hari ini. Diperdagangkan di kisaran 59 rupiah. Lalu kalau teman-teman udah melihat proyek yang seperti ini, teman-teman harus mulai berhati-hati sama kalau teman-teman beli-beli proyek. Yang paling aman teman-teman lakukan adalah main ke CMC. Klik coinmarketcap.com. Teman-teman perhatikan di sini ada top koin yang sangat baik. Ya, ada 20. Teman-teman bisa filter lah 20 token ini untuk teman-teman perdagangkan karena token-token ini cenderung punya likuidasi yang cukup banyak sehingga teman-teman bertransaksi itu bisa lebih aman. Teman-teman jangan mikir oh ini token
udah harganya mahal nanti nggak bisa naik teman-teman, pasti bisa naik. Bahkan resiko yang teman-teman hadapi itu cenderung lebih minimal minimal ya, daripada teman-teman itu ngambil resiko cari proyek-proyek kecil yang harganya juga nggak tahu bakalan naik atau enggak, justru volume perdagangannya agak kecil. Artinya apa? Likuidasi kecil itu menyebabkan teman-teman susah buat jualan koin. Teman-teman dapat untung nih, harga koinnya naik. Tapi ketika teman-teman jual, lama matchnya. Kenapa? Karena volume perdagangannya kecil gitu. Kalau saya sih masih ya dengan cara saya trading, itu saya cari koin-koin yang besar. Jadi saya nggak terlalu suka sama likuidasi yang rendah. Karena sekalipun saya untung, kalau saya nggak bisa jual, itu biasanya saya kesel juga sih. Jadi lebih baik saya cari koin-koin yang di top 20 atau top 50. Kalau memang pengen yang resiko tinggi ya top 100 lah cari. Itu koin-koin yang memang sustain untuk saat ini, teman-teman. Kalau dari Sianum sendiri, kita udah lihat realitanya di market seperti apa. Apakah 2023 to the moon? Enggak juga kayaknya. Enggak juga. Karena kita butuh yang namanya use case dari sebuah proyek. Ini proyek mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Kenapa orang harus beli? Itu use case yang bakalan sangat-sangat berdampak sama proyek ini. Kalau proyeknya bagus, use case-nya bagus, orang-orang butuh sama proyeknya, itu pasti bakalan laku. Di market pasti bakalan banyak yang beli. Tapi kalau proyeknya juga nggak terlalu gimana-gimana, pasaran, orang lain juga udah bikin lebih dulu gitu loh. Jadi nggak ada keunikan dari proyek ini. Itu gimana orang mau mengadopsi kalau seperti itu. Dan harganya ya terrefleksi di harga saat ini. Xenum turun, sekarang udah di 59. Besok makin lama mungkin makin dalam lagi. Mungkin makin dalam karena memang adopsinya yang tidak terlalu urgent. Kenapa orang harus beli itu nggak ada, teman-teman. Sehingga ya buat apa gitu. Ya bukan berarti saya nggak suka proyek lokal, nggak, teman-teman. Tapi yang kita pikirkan sebagai investor adalah kita membeli masa depan. Kita membeli sebuah proyek-proyek yang memang kedepannya bakalan diminati. Kan itu tujuan para investor buat masuk, bukan pengen to the moon, bukan pengen ke bulan. Di bulan nggak ada oksigen. Jadi ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau dari saya, em, pikir-pikir lagi deh kalau teman-teman mau masuk ke proyek ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.